Nah, kitab itu berkesinambungan, mengolahnya kesinambungan gitu. Terkadang ada disebutkan di kitab sumber asal, tidak disebutkan lagi di kitab kemudian. Ada yang biasa sih perluasan gitu loh. Misalkan di Tahzibul Ansab menyebutkan 1, nanti di Munkatilah menyebutkan 3, di Syajaratul Mubarakah menyebutkan 3 daripada anak Ahmad bin Isa. Ini saya bukan mau mengadu domba ya, karena yang mau saya bicarakan bukan domba. Ini murni pengkajian kitab dan membaca serta menelaah omongan orang-orang yang berkaitan dengan ilmu. Ada perbedaan paling krusial antara Kiai Haji Imaduddin dengan Sayyid Tauku Modakori. Perbedaannya adalah kita selama mengikuti kajian Kiai Haji Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin itu selalu menitik beratkan bahwa yang menyebut Putra Ahmad 3 itu adalah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Sehingga narasinya Kiai Haji Imaduddin itu nama Ubaidillah itu tidak tercatat sebagai Putra Ahmad dalam kitab-kitab primer atau sekunder. Lalu apa kitab-kitab primer? Kitab-kitab yang sezaman lah bahasanya. Yaitu mulai dari kitabnya Tahdzibul Ansab, karya Syaikhul Syaraf Al-Ubaidili. Kemudian karya muridnya beliau, yaitu Sayyid Al-Omari, kitabnya Al-Majdi. Termasuk juga murid sekaligus keluarganya, yaitu Ibnu Toba, Abu Nasr Ibrahim bin Toba, di mana beliau ini menulis kitab Muntaqilatut Thalibiyah. Nah, kata Kiai Haji Imaduddin, 3 kitab ini menyebut Putra Ahmad itu 1 saja, yaitu Muhammad. Tetapi kata Sayyid Tauku Modakori, enggak, kitab Muntaqilah ini sudah menyebut 3. Dan inilah yang oleh Sayyid Tauku Modakori dianggap sanad atau sambungan informasi yang diperoleh dari kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, yaitu kitab primer. Artinya kitab nasab itu berkesinambungan, melengkapi berita dari yang sebelumnya. Kiai Haji Imaduddin saja tidak mengatakan Al-Muntaqilah itu menyebut Putra Ahmad 3. Seandainya sejak awal Kiai Haji Imaduddin itu mengatakan dalam kitab yang sezaman Putra Ahmad itu adalah 3, tidak termasuk Ubaidillah, tidak perlu angkat-angkat Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Apalagi narasinya sama, yaitu sama-sama hasr, akibuhu ya, sama-sama jumlah ismiyah. Walaupun bedanya kalau dalam Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu menyebut angka, akibuhu salasun. Tetapi bukan masalah jumlah angka, menyebut angka bukan, tapi jumlah ismiyah. Kata Kiai Haji Imaduddin kan kalau ismiyah itu hasr, sudah menyebut semua, sudah membatasi, tidak ada yang lain ya. Dalam Muntaqilah kalau memang benar menyebut 3 itu lebih kokoh, jauh daripada Asy-Syajarah. Asy-Syajarah kan belakangan, mana kitabnya masih dipersoalkan. Kalau Al-Muntaqilah atau kitab Muntaqilah ini enggak. Tapi kenapa Kiai Haji Imaduddin kok di situ menegaskan bahwa akibuhu, keturunan yang dimaksud 3 di situ adalah keturunan dari Muhammad, bukan Ahmad ya. Jadi yang 3 itu cucunya Ahmad, bukan putranya Muhammad, bukan putranya Ahmad. Kenapa? Karena ada dalam kurung itu keturunan Muhammad bin Ahmad. Nama-namanya sama, yaitu ada Husain, ada Ali, ada Muhammad ya. Jadi 3 nama yang disebut dalam Asy-Syajarah Al-Mubarakah, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain sebagai putra Ahmad bin Isa. Dalam kitab Muntaqilatul Thalibiyah itu 3 nama itu justru disebut sebagai cucunya Ahmad bin Isa dari jalur Muhammad juga ya. Jadi Ahmad punya anak Muhammad punya anak 3, Muhammad, Husain, dan Ali. Nah, sekarang mari kita buktikan. Seperti yang saya bilang bahwa kedua orang ini salah, ini hitam putih Pak ya, tidak perlu berdebat. Kamu tanya sama orang waras, itu udah pasti tahu kalau kedua orang ini salah. Salahnya Said Qori itu mengatakan Muntaqilah menyebutkan Putra Ahmad ada 3. Salahnya Kiai Imad menyebutkan Putra Ahmad cuma 1 dalam kitab Muntaqilah. Jadi dua-duanya salah. Salah Pak, salah ya. Ini kalau ada malunya sih minta maaf ya. Meneliti nasab, baca kitab nasab, berantakan isinya menjelaskannya. Salah ya, salah ini. Udah ya. Sekarang mari kita buktikan. Yang pertama bahwa Muntaqilah ini bukan menyebut Putra Ahmad ada 3 ya, berarti kita buktikan dulu kesalahannya Said Qori. Perhatikan, Said Qori gagal faham ya, entah gagal faham atau memang tidak mengerti atau tidak tahu cara bacanya.
ketika membaca redaksi ini, Wabir Roy, dan di daerah Roy, ya. Muhammad bin Ahmad An-Nafad Ibnu Isa bin Muhammad Al-Akbar. Ini Muhammad Ahmad bin Isa, ya. Ini yang menjadi pokok persoalan, ya, yang dibicarakan terus putranya, yaitu Ahmad bin Isa bin Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi. Jadi Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi. Nah, perhatikan lalu akibuhu. Nah, akibuhu ini adalah keturunannya. Jadi domir, keturunannya siapa ini? Ya. Di sini disebut Muhammadun, yaitu Muhammad, ya. Jadi keturunan orang ini Muhammad, ya. Yang kedua wa Ali. Ali itu ada tanda, ada ini, ada catatan kaki, ya. Nomor 3 nanti kita baca. Kemudian yang terakhir wal Husainu, dan juga Husain. Nah, disinilah Said Qori mengembalikan domir akibuhu itu kepada Ahmad. Ini bicara Muhammad, tiba-tiba domir hu itu bicara Ahmad. Jadi Muhammad bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali. Keturunannya tiba-tiba jadi keturunannya Ahmad. Itu cara memahami kitab kelas apa? Kan lucu. Ini jelas bicara keturunannya Muhammad. Nah, tapi kan domir hu tidak jelas, Pak. Kemana, Pak? Kita baca catatan kakinya. Itu cara memahami kitab. Jangan ngedepankan gigi kita, mulut kita gerak bunyi, ngegas berantakan. Perhatikan, ya. Kita baca catatan kaki ulama itu bagaimana? Nah, ini masih halaman yang sama. Perhatikan, tadi kan catatan kaki nomor 3, ya. Nomor 3 itu. Yang dimaksud dengan Ali itu siapa? Ini sangat penting karena Ali di situ adalah bersaudara dengan Muhammad, bersaudara dengan Husain. Artinya status Ali sama dengan yang 3 itu, namanya saudara. Kalau kita tahu siapa bapaknya Ali, ya, atau kita tahu siapa anaknya Ali, maka kita akan tahu yang 3 orang tadi itu anaknya Ahmad atau anaknya Muhammad. Begitu, ya. Jadi ini profilingnya, ya. Melacak orang ini siapa. Huwa, Ali itu walidu Abi Ja'far Muhammadin Al-Uraidi. Adalah orang tua dari Abu Ja'far yang bernama Muhammad Al-Uraidi. Oh, berarti Ali ini adalah orang tuanya Muhammad Abu Ja'far Al-Uraidi. Itu belum bisa kita lacak. Ada kelanjutannya. Wa kana bi Baghdad, dan orang ini ada di Baghdad. Kemudian, ya, tolong didengarkan Said Qori dan pendukungnya, ya. Wa amiyah atau wa umiyah, ya. Dia buta atau dibudakan fi kibarihi, di usia senjanya. Jadi ini adalah Abu Ja'far yang bernama Muhammad dari Baghdad yang mengalami kebutaan di usia tua atau di usia senja. Maka ini dikenal dengan Muhammad Abu Ja'far Al-A'ma. Ya, begitu, ya. Jadi ingat, ya. Ali itu punya anak yang bernama Muhammad yang juga Abu Ja'far. Ya. Tapi ini Abu Ja'far Al-A'ma karena di usia senjanya itu mengalami kebutaan. Kalau dalam Syajur Mubarakah kan putranya Ahmad itu yang nama Muhammad disebut Abu Ja'far juga, tapi nggak ada Al-A'manya. Ini Abu Ja'far Al-A'ma. Nah, Abu Ja'far Al-A'ma ini anaknya dari Ali. Ali anaknya dari Muhammad. Muhammad anaknya Ahmad. Berarti ini cicitnya Ahmad, ya. Jadi Muhammad punya anak bernama Ahmad maksudnya punya anak bernama Muhammad, Abu Ja'far juga, bukan Al-A'ma tapi Muhammad itu punya anak salah satunya Ali. Ali punya anak lagi namanya Muhammad, Abu Ja'far juga tapi Al-A'ma. Nah, kalau kita sudah tahu Abu Ja'far Al-A'ma ini cicitnya dari Ahmad, kok bisa bapaknya dari cicitnya yaitu Ali menjadi anaknya? Kan lucu, Pak. Lalu apa buktinya bahwa Muhammad Abu Ja'far Al-A'ma itu adalah cicit dari Ahmad, ya? Karena dia anaknya dari Ali. Ali cucunya Ahmad, ya. Ali punya bapak namanya Muhammad, punya bapak lagi namanya Ahmad. Berarti Ali bin Muhammad bin Ahmad. Ali punya anak lagi namanya Muhammad Abu Ja'far juga tapi Al-A'ma. Itu nomor 3 itu. Nah, siapa Muhammad Abu Ja'far Al-A'ma ini? Mari kita buktikan biar kamu percaya kalau ini bukan cucunya Ahmad tetapi cicitnya.
Dan kalau ini cicitnya, berarti Ali itu cucunya Ahmad, bukan anaknya. Perhatikan ya, ini ada jawaban dalam kitab Al-Fahri. Ini karya Al-Marwazi. Guru nasabnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Walaupun beliau wafatnya itu 614, ya, sementara Ar-Razi itu 604, selisih 10 tahun. Tapi Ar-Razi itu berguru kepada orang ini dalam masalah nasab. Bahkan kitab ini sesuai dengan cerita pengarangnya didedikasikan atau dipersembahkan untuk Fakhruddin Ar-Razi, maka diberi judul Al-Fahri, begitu ya. Dan narasi ini juga dikutip dalam kitabnya atau bukunya Kiai Haji Imaduddin dalam rangka menjelaskan bahwa putra Ahmad itu yang disebut di sini satu saja, yang disebut ya, bukan putra Ahmad hanya ada satu, tapi yang disebut hanya satu, yaitu Muhammad gitu. Jadi sama dengan Tahdhibul Ansab, sama dengan Muntaqilat Thalabiyah, sama dengan Al-Fahri, nama Ahmad itu yang disebutkan cuma satu ya. Narasinya sama, wa minhum atau minhum, sebagian dari turunannya Ahmad itu ya, turunan-turunan ke bawahnya ya, bukan langsung putranya ya. Siapa itu? Di sini perhatikan, ingat-ingat ada menyebut siapa? Abu Ja'far Al-A'ma. Nah, cocok dengan yang tadi kan, identik. Abu Ja'far yang buta di masa tuanya sehingga bergelar Al-A'ma. Siapa namanya? Muhammadun, yaitu Muhammad. Kemudian bin Aliyin, berarti cocok. Ali itu adalah orang tua dari Abu Ja'far Al-A'ma yang bernama Muhammad Al-Uraidi, karena dari turunannya Ahmad Al-Uraidi juga ya. Ahmad bin Isa bin Ali bin Muhammad Al-Uraidi, jadi satu jalur. Berarti terkonfirmasi bahwasanya benar ada orang bernama Abu Ja'far Muhammad Al-A'ma merupakan putra dari Ali. Lalu Ali itu siapa? Apakah putra Ahmad atau putra Muhammad? Nah, di sini dijelaskan Ali di sini bin Muhammad. Kemudian Muhammad siapa? Bin Ahmad. Ah, begitu ya. Jadi fix ya. Keliru. Syed Qori itu keliru fatal ya. Ditertawakan anak sanawiyah nanti kalau baca kitabnya begitu ya. Jelas-jelas itu 3 orang adalah anaknya Muhammad, malah dipaksa kembali ke anaknya Ahmad. Dari mana itu disebut anaknya Muhammad? Karena di situ ada Muhammad Abu Ja'far yang buta, berarti Al-A'ma. Anaknya Ahmad tidak ada yang bergelar Abu Ja'far Al-A'ma, adanya Abu Ja'far saja, itu ada di Syajarah Mubarakah. Sementara di sini ya, ada orang bernama Muhammad Abu Ja'far Al-A'ma, dia punya bapak namanya Ali, dan ternyata Muhammad Abu Ja'far Al-A'ma ini adalah cicitnya dari Ahmad. Kenapa cicitnya? Karena bapaknya Muhammad Abu Ja'far Al-A'ma adalah Ali. Ali ternyata anaknya Muhammad Abu Ja'far lagi, baru Muhammad Abu Ja'far yang itu yang bukan Al-A'ma, anaknya Ahmad. Begitu Pak ya. Jadi Ahmad punya anak 3 di dalam Syajarah Mubarakah, Muhammad Abu Ja'far, Ali Husain. Muntaqilat Thalabiyah menyebut anaknya Ahmad, kalau dalam redaksi ini satu, yaitu Muhammad. Lalu Muhammad itu punya anak 3, yaitu Muhammad lagi, Ali dan Husain. Ali itu punya anak lagi namanya Muhammad lagi, tapi bergelar Abu Ja'far juga, berarti sama dengan kakeknya ya. Dan Abu Ja'far ini yang Al-A'ma. Sementara yang Muhammad yang bapaknya Ali itu tidak bergelar Al-A'ma, tapi cuma Abu Ja'far. Jadi Ahmad punya anak bernama Muhammad Abu Ja'far. Muhammad punya anak bernama Ali. Ali ini kan cucunya Ahmad, berarti Ali punya anak lagi. Dan namanya sama dengan nama bapaknya Ali itu, yaitu Muhammad juga. Cuma ini Abu Ja'far plus Al-A'ma. Makanya ketika menyebut 3 orang di dalam kitab sebelahnya itu, ada tanda 3-nya itu, ada Muhammad, ada Ali, ada Husain. Alinya diberi keterangan sebagai bukti kalau dia ini bukan anaknya Ahmad, berarti saudaranya yaitu Muhammad di situ, juga Husain di situ, bukan juga adalah anaknya Ahmad, tapi justru anaknya Muhammad. Keterangannya apa? Ali ini punya anak, atau dia adalah walid dari seseorang yang bernama Muhammad Abu Ja'far Al-A'ma. Kalau anaknya Ali itu cicitnya Ahmad, berarti Ali itu tidak mungkin anaknya Ahmad, Pak, mesti cucunya. Kalau Ali itu cucunya Ahmad, berarti tidak mungkin anaknya Ahmad, maka berarti dia anaknya
Muhammad, begitu ya. Kemudian ini masuk kepada kitabnya Ki Haji Imaduddin, ya, ini yang alim, menulis banyak kitab. Perhatikan dia menulis ketika judulnya bombastis sekali. Nasabu ba'alawi nasabun batilun la yu'rafu fi kutubil ansab. Ba'alawi batal. Kayak hebat sekali orang ini ya. Sekarang kita cek ya. Dia menulis, perhatikan, dari As-Salisu. Nah, dia membuktikan yang ketiga, kitab nasab tidak menyebut nama Abdullah ya. Yaitu kitab Muntakilah atau Libya. Jadi sebelumnya Tahdibul Ansab lah, Al-Fahri setelah ini ya, Al-Majdi dan sebagainya. Di situ tidak menyebut kecuali hanya satu saja ya. Ini yang dibacakan tadi. Manasuhu birroy Muhammad bin Ahmad An-Nafat bin Isa bin Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi akibuhu Muhammad wa Ali wal Husain ya. Ini ya. Kultu, wah ini sarahnya ya. Menurut saya atau saya berkata, Dzakara Abu Ismail Ibnu Toba fi Muntakilah atau Libya anna li Ahmad bin Isa ibnan ismuhu Muhammad. Jadi Muntakilah menyebut dalam kitabnya bahwasanya Ahmad itu punya satu anak bernama Muhammad ya. Ini masih tidak berarti tidak menyebut yang lain. Sampai di situ jangan dulu kita artikan begitu ya. Saka Nabi Roy yang ada di Roy atau tinggal. Nah, baru di sini fakutubul ansabi fil kornil khomis, maka kitab-kitab nasab di abad kelima, berarti termasuk Muntakilah toh, Tahdibul Ansab, Muntakilah dan Al-Majdi ya. Lam tadhkur, tidak menyebut li Ahmad, dimiliki Ahmad auladan, anak-anak siwa Muhammad, kecuali Muhammad saja. Ya. Alladzi yaskunu birroy, yang ada di Roy. Berarti dalam Muntakilah kata Ki Imaduddin nyebutnya cuma satu. Karena Muntakilah dimasukkan kepada kitab abad kelima. Bahkan setelah menyebut Muntakilah baru dia jelaskan secara akumulatif kitab-kitab ini yang sudah saya sebutkan ini abad kelima ini menyebut putra Ahmad cuma satu saja di situ. Yaitu Muhammad. Tidak menyebut kecuali Muhammad. Jangan-jangan nanti bukan begitu memahaminya. Blok. Sudah bilang tidak menyebut kecuali berarti itu kan lil hasr toh. Yang disebut cuma satu ya, seperti la ilaha illallah kan ya. Ada istisna, ada nafi. Lam tadhkur tidak menyebut ilah kecuali satu ya. Berarti siwa itu sama dengan ilah, cuma Muhammad. Sekarang kita buktikan. Ini bukti Ki Haji Imaduddin membaca kitab Muntakilah enggak semuanya. Bahkan saya pikir mungkin cuma dibaca yang namanya Ahmad saja. Dia nggak tahu kalau Muntakilah itu proses penulisannya adalah per lokasi atau biografi. Ya. Jadi nggak akan Anda bisa menemukan anak orang-orang di situ lengkap hanya membaca nyari nama, tapi cari per daerah. Ya. Begitu Pak ya. Sekarang kita sudah sepakat masalah di Roy. Ada yang bernama Muhammad, putra Ahmad. Apakah nggak ada lagi anaknya Muhammad dalam kitab itu? Dalam kitab Muntakilah itu? Ada Pak, ada ya. Padahal itu lembarannya belum jauh, mungkin berjarak 10 atau 20 lembar atau mungkin kurang ya. Berarti kan dibacanya Ki Mas selembar 2 lembar. Udah terlalu bernafsu gitu loh. Nah, sekarang perhatikan. Ini di halaman 160. Nah, ini yang dipakai oleh Ki Mas kan. Wabirroy dan di Roy ya. Keturunan Rasulullah di Roy ada namanya Muhammad bin Ahmad An-Nafat bin Isa bin Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi. Ya, akibuhu Muhammad wa Ali wal Husain, ini yang tadi ya. Jadi Ki Imaduddin hanya menemukan naskah ini atau tulisan ini saja, atau ngebacanya ini saja. Dia tidak baca di halaman yang lainnya. Sehingga disimpulkan Muntakilah menyebut cuma satu. Ini kan jadi lucu. Jangan bicara Ubaidillah dulu. Anda baca kitab bagaimana sih? Gitu loh. Kok seperti sudah menjadi nasabah menguasai semua. Baca satu kitab aja menyimpulkannya keliru kok. Ya mungkin kalau bagi itu kan biasa manusia salah. Bukan masalah itu Pak. Kalau biasa manusia salah jangan ngegas dong. Ini merasa sudah paling hebat. Semua orang salah tapi baca kitabnya begitu ya. Perhatikan ya. Saya buktikan kalau berantakan kesimpulan kalau kitab ini hanya menyebut satu nama ya. Tadi kan di halaman 160. Ini halaman 140 berapa itu? 6. Berarti kan cuma 14 halaman setelahnya ya. Atau sebelumnya ya. Di sini ada Pak Bir-Ramlah, entah ini Bir-Romlah apa Ramelah ya. Kalau Ramelah kan Palestina, kalau Romlah di Iran ya. Ya masalah itu bebas ya. Ada orang bernama Ali. Ali ini siapa Pak? Bin Ahmad. Ya sama Pak, ini anaknya Ahmad.
saudaranya Muhammad. Kemudian Ahmad ini siapa Pak? An-Nafad. An-Nafad itu siapa Pak? Bin Isa. Isa siapa Pak? Al-Akbar. Terus siapa? Bin Muhammad Al-Akbar. Ya, di sini juga disebutkan akibuhu Muhammad. Dia juga punya anak yang bernama Muhammad. Jadi Ali itu punya anak bernama Muhammad. Begitu ya. Jadi ini sebetulnya lelucon ya. Fatal ya. Anda sedang memverifikasi nama, sepertinya sudah membaca semua kitab nasab, padahal fokus kepada yang dicetak. Membaca yang dicetak saja yang ada di Google tidak akurat menyimpulkan. Ya kalau Syed Qori, wallahu a'lam ya. Ini kebetulan saja mungkin ingin ditunjukkan kalau keduanya ini sama-sama agak ceroboh kalau memahami kitab ya. Atau mungkin di kitab yang lain bagus, cuma ini karena terlalu bernafsu ketika memahami kitab nasab, tumpul analisanya gitu ya. Jadi lucu ya. Orang nyebut 2, kata Pak Kiai Haji Imaduddin nyebut 1, kata Syed Qori nyebut 3. Nggak ada yang kena gitu. Dari 2 pembatal nasab ini nggak ada yang tepat akuratnya. Nggak ada yang akurat gitu. Lucu kalau berdebat mereka itu. Oh, Kiai Imaduddin salah itu, dia nyebut 3. Kata Kiai Imaduddin, wah salah itu nyebut 1. Kata jurinya, bro, salah semua kali ini, nyebut 2. Kalau ada yang tidak terima dengan ini, silahkan ya, bawa kitabnya ya. Ini hitam putih Pak, 1 tambah 1 2 sudah. Sampai kamu berhujah bagaimanapun gak akan pernah bisa dibela Kiai Imaduddin yang benar atau Syed Qori yang benar, sama-sama salah ya. Allahumma